Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga Katolik yang dicintai Tuhan, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Senin 18 Oktober 2021. Adapun bacaan renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memestakan Santo Lukas pengarang Injil. Dan bacaan Injil hari ini adalah dari karangan Santo Lukas. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam perutusannya ke tengah-tengah dunia ini, Yesus datang ke tengah-tengah kita untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah di tengah dunia yang mengalami banyak pertentangan, perang, bahkan sampai kepada pembunuhan. Yesus sendiri pada prinsipnya, pada awal dan tujuan dari seluruh perjuangannya adalah untuk menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Namun Yesus tidak dapat melaksanakan itu sendirian. Dia juga membutuhkan kita, membutuhkan manusia, membutuhkan para murid, para rasulnya, untuk bekerja sama dengan dia sebagai sebuah tim. Karena itu, dalam perutusan para murid yang telah digemblengnya beberapa lama bersama dengannya, dia mengutus mereka berdua-dua. Apa makna dari kata berdua-dua? Bahwa mereka dalam perutusan itu harus saling meneguhkan, saling menolong, dan saling membantu. Ketika satu sungguh-sungguh lemah, maka yang lain harus menguatkan. Yang satu kurang pintar atau kurang mampu, yang satu lagi menolong dengan mengajari. Dalam berbagai macam situasi, mereka harus bekerja sama sebagai sebuah tim yang telah diutus oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari terkasih, keberadaan sebuah tim ini sangat penting nampaknya dalam semangat perutusan yang diberikan oleh Yesus. Hal kedua yang mau ditekankan dalam bacaan Injil hari ini adalah bahwa para murid itu diutus dengan berpedoman, berpijakan pada semangat providensia di penyelenggaraan ilahi. Mereka dalam perutusannya tidak perlu khawatir akan apapun, karena barang siapa mau melayani Tuhan, Tuhan akan menyiapkan segala-galanya bagi mereka
yang siap dan mau diutus olehnya. Hal yang ketiga yang mau ditekankan oleh Yesus, bahwa para murid dalam perutusannya hendaknya mereka selalu berusaha untuk menolong, membantu sesama. Mereka diberi kuasa untuk mengalahkan setan, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus sendiri memberikan kuasa itu, maka para murid tidak perlu takut dan khawatir akan apa yang harus mereka lakukan, kuasa apa yang akan mereka berikan dan andalkan. Hal yang keempat yang ditekankan adalah bahwa para murid dalam perutusannya akhirnya harus menciptakan damai. Damai sejahtera di mana-mana, di hati orang yang menerima maupun yang tidak menerima mereka. Nah, saudara-saudari terkasih, kehidupan berkeluarga juga merupakan sebuah perutusan, sakramen pelayanan. Suami istri berdua dipanggil oleh Tuhan untuk membentuk suatu tim, di mana di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai suami istri juga diciptakan suasana kebersamaan yang akhirnya mengarah juga kepada semangat penyelenggaraan ilahi. Allah lah yang mempertemukan dan mempersatukan suami istri, maka sesungguhnya mereka harus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Dari hidup dan semangat serta kemampuan mereka sendiri, mereka tidak akan mampu dan berhasil bertahan di tengah situasi dunia sekarang ini yang sangat menekankan individualisme dan semangat cinta diri yang begitu terus-menerus didengungkan. Apalagi saat-saat ini semangat konsumerisme dan hedonisme semakin merajalela di tengah dunia, dan itu juga merasuk ke tengah-tengah keluarga. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, bahkan ketika perkawinan berlangsung dia sudah khawatir dan bercerita bahwa dia takut untuk menjalani hidup perkawinannya karena hari esok pun sudah tidak tahu lagi apa yang harus dimakan dan diminum. Ada orang tua yang takut akan masa depan anak-anaknya, pesimis, khawatir akan apa yang bisa dia lakukan di tengah suasana pandemi yang begitu membuat kita ini sangat menderita. Nah, saudara-saudari terkasih, pasangan suami istri juga dipanggil Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit dalam diri anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, memelihara, membimbing dan mengembangkan anak-anak menjadi dewasa, memberi mereka pengetahuan tentang nilai-nilai, semangat membantu dan menolong sesama, dimulai dengan mendidik mereka peduli terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya. Bagaimana mereka menjadi siap diutus ke tengah-tengah serigala seperti domba dikatakan tadi. Sejak kecil anak-anak kita harus dilatih untuk tidak terlalu mempercayakan hidupnya kepada dirinya, kemampuannya, atau bahkan kepada orang tuanya semata, tetapi selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Semoga di tengah-tengah kehidupan keluarga kita terciptalah semangat pelayanan yang dimulai dari tengah-tengah keluarga dengan kesiapsediaan menolong antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua. Bagaimana kita menciptakan damai di tengah-tengah kehidupan dunia ini bila di tengah-tengah kehidupan keluarga kita belum tercipta damai? Karena itu, supaya kita siap seperti para murid diutus oleh Yesus dengan segala konsekuensinya membawa damai di tengah-tengah dunia, mari kita ciptakan suasana damai di tengah-tengah keluarga.
Jauhkanlah percekcokan, silang sengketa, dan juga permusuhan di tengah-tengah keluarga. Bila pun sempat terjadi permusuhan, kembalilah dengan semangat berdamai. Semoga Tuhan menolong kita untuk berani menjadi orang yang diutus. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada yang mempunyai tuayan supaya mengirim para mereka yang siap untuk diutus. Kitalah semua utusan Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga maupun dalam cara hidup yang lain. Semoga amin.